Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the long distance learning program. Hello student of junior high school at Madiun Regency. How are you today? Are you fine? I hope you are all fine. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMP Kabupaten Madiun yang cerdas dan berkarakter. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan, dan yang terpenting kalian tetap bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran temu muka di sekolah. Namun demikian, saya harapkan hal ini bisa segera cepat berlalu dan kita bisa melakukan pembelajaran di sekolah. Untuk materi hari ini kalian bisa melihat pada modul keempat Bahasa Inggris untuk kelas 9. Saya ingatkan pada kalian untuk segera menyiapkan alat tulis dan buku catatan, sehingga ketika ada hal yang penting kalian bisa langsung mencatat di buku kalian masing-masing. Baik, pelajaran kita hari ini yaitu tentang naratif teks atau teks naratif. Itu merupakan sebuah teks yang sifatnya imajinatif atau khayalan atau dongeng, atau bisa juga ini merupakan sebuah kisah nyata yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa oleh penyusunnya sehingga di dalam teks tersebut terkandung sebuah pesan moral. Kita akan membahas 3 hal mengenai naratif teks. Yang pertama kita akan membahas mengenai goal or aim or purpose. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai generic structure, dan yang ketiga kita akan membahas mengenai language features. Yang pertama kita akan membahas mengenai goal or aim or purpose. Dalam bahasa Indonesia ini merupakan tujuan. Mengapakah teks naratif itu disusun? Tujuannya yang pertama, to entertain or to amuse the readers or listeners. Ya, bertujuan untuk menghibur para pembaca atau pendengarnya. Karena teks ini sifatnya ringan, sehingga biasanya para pembaca atau para pendengar itu merasa senang dan terhibur. Yang kedua, tujuannya adalah to give moral value of the story, yaitu untuk memberi pesan moral atau hikmah di dalam cerita yang diusungnya. Berikutnya kita akan membahas tentang generic structures atau susunan. Bagian yang pertama ini disebut dengan orientation atau pendahuluan. Pada bagian ini akan dikenalkan para tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut, kemudian juga waktu terjadinya peristiwa tersebut, serta tempat di mana peristiwa itu terjadi. Berikutnya yang kedua, ini disebut dengan complication, merupakan bagian di mana para tokoh akan menemukan masalah. Ya, masalah ini akan memuncak sampai pada klimaksnya, dan ketika memuncak mereka akan menemukan resolution atau jalan keluar terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. 3 hal inilah yang termasuk dalam generic structures of narrative text. Berikutnya ada kinds of narrative text, yaitu jenis-jenis teks naratif. Yang pertama adalah fairy tales berupa dongeng. Kemudian yang kedua fables, cerita hewan. Kemudian berikutnya ada folktales, cerita rakyat. Dan yang keempat ada inspiring stories atau cerita yang menginspirasi. Selain itu kita akan membahas tentang language features atau unsur-unsur kebahasaan teks naratif. Yang pertama, teks naratif itu menggunakan tata bahasa simple past tense. Karena teks ini, cerita ini terjadi pada waktu lampau, sehingga menggunakan tata bahasa simple past tense.
Tata bahasa ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Berikutnya juga teks naratif ini menggunakan adverb of times berupa once upon a time atau one day. Kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa diartikan dengan pada zaman dahulu kala atau suatu hari. Berikutnya, teks naratif menggunakan time conjunction atau kata sambung yang menunjukkan urutan waktu. Misalnya kata then, suddenly, next ya. Ini merupakan time conjunction untuk mengurutkan rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita tersebut secara kronologis. Berikutnya, teks naratif juga menggunakan unsur kebahasaan specific characters. Nah, artinya karakter itu tokoh, sedangkan spesifik itu khusus. Berarti teks naratif ini menggunakan unsur kebahasaan memakai tokoh secara khusus. Misalnya untuk tokoh Elsa dan Anna itu hanya ada pada cerita Frozen. Atau tokoh Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso itu hanya ada pada cerita Roro Jonggrang. Nah, jadi antar tokoh ini memiliki cerita sendiri-sendiri. Ya, inilah yang disebut dengan specific characters. Berikutnya, teks naratif ini juga menggunakan action verbs. Ya, verb itu artinya kata kerja, sedangkan action itu artinya kegiatan. Nah, berarti ini kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan. Misalnya kata mengangkat, ini kita bisa melihat orang mengangkat itu seperti apa. Makan, minum, itu disebut dengan action verbs ya. Berikutnya lagi kita akan melihat bahwa teks naratif ini menggunakan direct speech. Artinya teks naratif ini menggunakan kalimat langsung ya, jadi para tokoh itu mengucapkan kalimat langsung mereka. Nah, kalian bisa lihat di modul 4 bahasa Inggris untuk kelas 9, teks yang akan kita bahas ini juga menggunakan kalimat langsung. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai teks naratif yang berjenis fables atau cerita tentang hewan. Ya, tokohnya animals atau hewan. Mengapa dipilih animals? Karena animals itu diyakini look like humans. Nah, mereka itu mirip manusia. Artinya mirip bukan secara fisik, tapi artinya mirip itu mereka memiliki akal, mereka memiliki perilaku, ya, dan perilaku mereka itu merupakan simbol dari sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Nah, itu sebabnya kenapa para hewan ini dijadikan sebagai tokoh cerita. Yang akan kita bahas kali ini adalah cerita tentang Swallow and Crow ya. Di sini tokohnya yang pertama Swallow and then Crow. Nah, saya akan bacakan cerita ini. Kalian bisa melihat di modul ya. Swallow and Crow. Once a swallow lived on a large tree. It liked its colorful feathers and long tail. One day, it saw a crow and thought, how dull the bird is. All its feathers are black. Then, it looked at itself lovingly and admired its own feathers. The crow flew and sat on the same branch as the swallow. And then the swallow said, all your feathers are black, and your tail is short. Then the crow smiled and said, they help me fly. The swallow answered, so do mine, but look at how beautiful they are. The swallow then spread its wing and flew a little closer to the crow. The crow saw that the swallow had lots of blue feathers and some white and pink ones too. The swallow
look at its own features proudly. And then the crow said, Swallow, you are right. You have lovely feathers and a long tail, but only in summer. Your beautiful feathers fall off and cannot keep you warm in winters. While you shiver, my feathers are always there. They keep me warm in cold winters. Ya, itulah tadi fables tentang swallow and crow. Kalian bisa melihat di kamus arti untuk kata-kata yang kalian belum tahu artinya. Ya, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk menanyakan segala kesulitan yang kalian hadapi pada guru bahasa Inggris di kelas atau di sekolah kalian masing-masing. Dan saya ingatkan pula bahwa dalam modul 4 ini ada praktis dan ada formatif tes yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Sekali lagi, kalau ada kesulitan, silahkan kalian ungkapkan pada guru kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang lebih berkah. That's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.